Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Anisha Faradila Utami, Dani Esa Putra, Fitri Danu Ayustina, Halimah Mufidah, Muhammad Iqbal Fawas, dan Rehan Adam Praditya. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang pelaksanaan pembagian bantuan sosial di Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Yang pertama itu ada permasalahan. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh pandemi virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Yang sekarang pandemi virus ini sudah menyebar hampir di seluruh bagian dunia termasuk Indonesia. Kasus pertama masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus ini terjadi pada 2 Maret 2020 pada 2 warga Depok, Jawa Barat. Berdasarkan WHO, virus COVID-19 atau dikenal juga sebagai corona dapat menyebar melalui tetesan air liur atau cairan yang keluar dari hidung ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Pemerintah Indonesia sendiri pun membuat beberapa peraturan untuk memperlambat penularan virus corona, seperti yang kita ketahui diberlakukannya PSBB. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dari pandemi virus COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pemasukan secara drastis dan bahkan sebagian kehilangan pekerjaan. Pandemi juga membuat keluarga miskin mengalami tekanan ekonomi yang lebih dalam. Pemerintah hadir menyentuh kebutuhan dasar dan kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat melalui salah satu programnya, yaitu program sembako atau bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Dari bantuan sosial ini ternyata mengalami 3 permasalahan, yaitu sebagian besar bantuan sosial kurang tepat sasaran sehingga pembagian bantuan sosial kurang merata. Yang kedua, lambatnya penyaluran bantuan sosial, dan yang ketiga yang baru akhir-akhir ini terjadi, adanya korupsi dan penyalahgunaan bantuan sosial oleh Kemensos Yulan Batubara. Dari adanya permasalahan tersebutlah pihak Kemensos berencana mengganti bantuan sosial sembako tersebut tadi menjadi bantuan sosial tunai. Ketentuan tersebut direncanakan mulai berlaku Januari 2021 dan berlangsung hingga Juni 2021. Selanjutnya itu kelompok mereview literatur dari 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu oleh Palupi Lindiasari dan Aji Wahyu Ramadhani. Penerbit dan tahun terbitnya yaitu Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam volume 5 nomor 1 Maret 2019 dengan judul Efektivitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non-Parametik. Hasil penelitian mereka yaitu hasil menunjukkan di tengah perlambatan ekonomi, jumlah kemiskinan di Indonesia dapat ditekan melalui program bantuan sosial. Penciptaan lapangan kerja sebagai buruh dan hutang pemerintah dialokasikan untuk kegiatan produktif dan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada penduduk miskin dan rentan miskin. Jurnal kedua itu ditulis oleh Agung Aldino Putra dengan penerbit dan tahun terbit Katagolis volume 6 nomor 8 Agustus 2018 halaman 1-8 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu, studi tentang kelompok usaha bersama. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan program bantuan sosial KUBE pada masyarakat di Kota Palu belum berjalan secara efektif dan maksimal karena ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara efektif yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kota Palu sebagai pelaksana program. Bagian rekomendasi solusi. Jadi bantuan sosial dari pemerintah merupakan salah satu langkah untuk menekan angka kemiskinan dan kesenjangan di tengah situasi pandemi. Banyak bentuk yang diterapkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial berupa paket sembako adalah bentuk umum yang diberikan. Namun banyak kendala yang terjadi saat pemberian bantuan sosial berupa paket sembako, seperti penyebaran yang kurang tepat sasaran, pembagian yang tidak merata, hingga terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap paket sembako tersebut. Bentuk bantuan sosial yang dapat menjadi alternatif adalah bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Bantuan langsung tunai dapat membantu pemerintah untuk mengatasi kesenjangan di situasi pandemi saat ini. Selain itu, bantuan langsung tunai juga secara tidak langsung dapat kembali membangun daya beli masyarakat sehingga dapat kembali menghidupkan kegiatan ekonomi negara. Baik, selanjutnya ada inventaris sumber daya.
di mana dibutuhkan sumber daya untuk melaksanakan dan juga mengawasi program penyaluran bantuan sosial. Dana yang sudah dialokasikan oleh Kemensos untuk bantuan sosial akan disalurkan dengan pemimpin lokal RT dan RW terlebih dahulu meng-cross-check data penerima bantuan. Setelah itu dijadwalkan untuk kapan bantuan itu turun, dan setelah bantuan disesuaikan dengan jumlah penerima, barulah relawan tingkat RT menginformasikan terkait jadwal pembagian dan juga membantu untuk menyalurkan kepada penerima yang biasanya kegiatan dilakukan di kantor RT. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan program, di mana pemimpin lokal dan lembaga terkait mengadakan rapat serta pengecekan data apakah penerima sudah tepat atau belum dan apakah datanya sudah lengkap atau ada yang kurang. Setelah itu barulah Pemda mengalokasikan dana yang sudah diberikan Kemensos untuk diberikan kepada penerima dengan bantuan RT dan juga relawan setempat. Relawan menginformasikan kepada warga terkait jadwal dan pada hari pembagian membantu warga untuk mengecek bantuan yang diterima serta mengecek daftar apakah penerima sudah semuanya menerima bantuan yang ada. Selanjutnya ada diagram alur pelaksanaan program. Program ini dimulai dengan melakukan pendataan calon penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh RT setempat yang bekerja sama dengan para relawan untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang sekiranya cocok untuk diberikan dana bantuan sosial. Lalu pengalokasian dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada RT setempat dan relawan. Lalu dilakukan sosialisasi terkait program oleh RT dan relawan kepada para calon penerima bantuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat atau calon penerima bantuan untuk memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan maksimal. Lalu masuk ke pelaksanaan program yang dimulai dengan pengecekan kesehatan panitia, penerapan protokol kesehatan kepada calon penerima bantuan sosial yang menyesuaikan dengan masa pandemi saat ini seperti pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker dan hand sanitizer dan lain-lain. Lalu dilanjutkan dengan absensi penerima bantuan, terus pembagian dana bantuan, dan diakhiri dengan pemantauan dan evaluasi kepada penerima bantuan dana sosial tersebut dengan tujuan untuk memantau bagaimana masyarakat menggunakan dana bantuan tersebut, apakah digunakan untuk hal yang maksimal atau tidak, dan sekaligus menjadi evaluasi program ini. Yaitu mengenai deskripsi pelaksanaan program. Jadi berdasarkan diagram alur tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa program ini dimulai dari RT, RW setempat dan relawan yang berada di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur untuk mendata calon penerima bantuan sosial hingga program terakhirnya yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi oleh petugas itu sendiri. Program awal ini dimaksudkan agar setiap RT, RW, dan relawan yang berada di wilayah tersebut mencatat seluruh warga yang terdampak COVID-19, baik itu terdampak pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan agenda rapat guna tercapainya program pembagian bantuan sosial secara efektif. Agenda rapat ini seperti menentukan tanggal ditetapkannya pelaksanaan program pembagian bantuan sosial, menetapkan tempat yang ditujukan untuk melaksanakan program, serta menetapkan struktur organisasi dari pelaksanaan program, mulai dari pemimpin yang akan mengkoordinasikan anggotanya, hingga anggota yang akan langsung ke lapangan guna menyelenggarakan pembagian bantuan sosial tersebut.
pandemi seperti ini juga membuat seluruh anggota yang bertugas harus cermat dalam menentukan tanggal dan tempat yang tepat untuk melaksanakan program pembagian bantuan sosial, karena masih terdapatnya peraturan yang membatasi mengenai jumlah kerumunan di suatu tempat. Selain itu, pelaksanaan program ini pun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, juga menjaga jarak antar satu dengan lainnya. Kemudian, jika data yang tersedia tersebut dirasa cukup dan telah sesuai, maka langkah selanjutnya ialah adanya pengalokasian dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemda maupun Kementerian Sosial kepada RT RW setempat juga relawan. Hal ini ditujukan agar dana yang diberikan oleh lembaga tersebut sesuai dengan data yang telah tersedia, sehingga dalam pembagian bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan pembagiannya pun merata antar masyarakat. Setelah itu, petugas RT dan relawan mempersiapkan diri untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat calon penerima bantuan sosial mengenai program pembagian bantuan sosial. Program ini dilakukan dengan cara anggota RT, RW, dan relawan memberitahukan kepada masyarakat setempat mengenai mekanisme pembagian bantuan sosial. Sosialisasi dimulai dengan mengumpulkan masyarakat di Kelurahan Jatinegara di sebuah tempat yaitu kantor RW. Setelah berkumpulnya masyarakat di kantor RW, maka sosialisasi pun dilakukan, yakni seperti memberitahu tanggal serta tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan program, tujuan dari pelaksanaan program, serta pengertian dari program itu sendiri. Selanjutnya, setelah masyarakat memahami mengenai mekanisme pembagian bantuan sosial, maka langkah berikutnya adalah dengan menjalankan program pembagian bantuan sosial sesuai dengan rencana yang telah dibicarakan dan ditetapkan sebelumnya. Program ini harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Lalu, proses yang dijalani sebelum bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat ialah dengan melakukan pengecekan kesehatan panitia yang akan memberikan bantuan sosial tersebut. Kemudian, ketika panitia yang telah ditetapkan lolos dari pengecekan kesehatan atau artinya panitia tersebut negatif COVID-19, maka panitia tersebut mempersilahkan masyarakat penerima bantuan untuk mengambil bantuan sosial yang telah disediakan. Akan tetapi, sebelum masyarakat tersebut mengambil bantuannya, panitia terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan suhu dan menyuruhnya untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun di tempat yang telah disediakan. Setelah itu panitia memberikan nomor antrian kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk menunggu nomor antrian tersebut hingga dipanggil. Setelah dipanggil, barulah masyarakat dapat menerima bantuan sosial dari panitia yang telah disiapkan untuk program ini. Proses tersebut harus dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial guna meminimalisirkan kerumunan di dalam Kelurahan Jatinegara dengan tujuan agar masyarakat merasakan kenyamanan dan merasa tidak khawatir walaupun sedang bersama dengan masyarakat lainnya. Tujuan dari pelaksanaan program ini diantaranya itu agar program pembagian bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik secara merata dan optimal. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi pelaksanaan monitoring program. Jadi pelaksanaan monitoring program ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan pembagian bantuan sosial. Monitoring program pun dimulai dari mempersiapkan tempat yang telah ditetapkan sebelumnya dari sehari sebelum dilaksanakannya program hingga dilakukannya evaluasi. Tempat tersebut disiapkan dengan mengatur jarak kursi dan meja satu sama lain, menyediakan pengecek suhu tubuh, menyediakan tempat untuk mencuci tangan bagi masyarakat, menyiapkan bantuan sosial yang akan diberikan untuk masyarakat, membagikan nomor antrian kepada masyarakat, menyiapkan masker, hingga melakukan sterilisasi ruangan dengan menggunakan cairan disinfektan agar mematikan virus yang mungkin sebelumnya ada di ruangan tersebut. Ketika sedang melaksanakan program tersebut, maka hal yang selanjutnya diperhatikan adalah estimasi waktu. Estimasi waktu ini perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah waktu yang telah ditetapkan dengan yang sedang berlangsung berjalan sesuai rencana atau tidak. Monitoring waktu ini penting agar program yang telah terencana dapat berjalan dengan lancar.
karena ketika estimasi waktu tidak berjalan sesuai rencana, maka memungkinkan akan menimbulkan beberapa hambatan, seperti kekecewaan masyarakat karena waktu yang tidak sesuai. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini juga adalah dengan memperhatikan sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti RT, RW, relawan, dan masyarakat setempat. Elemen-elemen tersebut harus diperhatikan untuk memastikan bahwa program yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, ketika tempat, estimasi waktu, dan sumber daya dapat dimonitoring secara keseluruhan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi mengenai pelaksanaan dari program pembagian bantuan sosial tersebut. Evaluasi ini dilakukan agar seluruh petugas yang berkontribusi dapat mengetahui sisi positif dan negatif dari dilakukannya pembagian program bantuan sosial itu sendiri, serta mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan secara efisien dan efektif atau tidak. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. Karena pada dasarnya, efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Tingkat keefektivitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang, tergantung bagaimana cara menilai dan mengimplementasikannya. Apabila suatu pekerjaan dan hasil usaha tidak mencapai sasaran yang diharapkan, bisa dikatakan bahwa hal tersebut belum efektif. Begitupun sebaliknya. Untuk mengukur keefektifan sebuah program dibutuhkan 3 indikator. Di antaranya pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada 2 faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata. Kedua, integrasi, yaitu mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsekuensi. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3, adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berkaitan dengan kesesuaian antara program dan keadaan di lapangan. Dan keempat, tata pelaksanaan, yaitu tercapainya target 2,4 juta KK menerima bansos dalam 8 hari dan laporan diterima oleh Kemensos. Kemudian indikator keberhasilan dalam program ini adalah 2,4 juta KK yang menerima bansos tersebut sesuai dengan kriteria yang tidak menerima bantuan dalam bentuk lain seperti PKH atau program keluarga harapan agar tidak tumpang tindih dan kelompok rentan, serta terbagi secara merata yang akan diketahui melalui laporan dari lurah, RT, dan RW setempat ke camat, lalu dari camat ke Agen Kemensos. Terakhir, penggunaan sumber daya yang digunakan adalah dana 660 miliar yang dibagi menjadi paket sebesar 275.000 per kakak untuk 2,4 juta kakak. Untuk penutup, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia saja, tetapi juga berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai cara dan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi pada masyarakat saat pandemi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat terbantu kehidupannya saat situasi pandemi seperti sekarang. Meskipun dalam penerapannya terdapat banyak pro dan kontra, tetapi kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengadakan bantuan sosial sangatlah membantu masyarakat untuk bertahan hidup di saat situasi pandemi. Saran dari kelompok kami, demi mengatasi segala pro dan kontra serta kendala-kendala dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah mengadakan transparansi mengenai jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pemerintah dan elemen lain yang menyalurkan bantuan sosial juga haruslah mengedepankan kejujuran dan rasa kemanusiaan karena bantuan ini sangatlah bersifat krusial untuk membantu masyarakat. Selain itu, untuk dapat menyalurkan bantuan agar merata dan tepat sasaran, ada baiknya pemerintah mengajak elemen lain dari masyarakat untuk ikut membantu. Lalu, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi dan monitoring dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial agar dapat terlaksana dengan maksimal.